Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وعلى هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Jamaah majelis taklim Farsima rahimakumullah, terkhusus para kiai, para ulama, mohon dimaafkan karena posisinya harus berada di paling tinggi. Biasanya sehat bareng-bareng, tapi semoga apa yang sudah disiapkan tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali menghadiri acara rutin kita setiap Sabtu subuh. Semoga pertemuan yang kita lakukan menjadi penyebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semacam kehidupan kita selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan hidayah, keselamatan dan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan membahas tentang mahar, hal yang sangat penting di dalam sebuah akad pernikahan. Bahasan mahar kita pada pagi hari ini lebih fokus kepada mahar istri. Mungkin perlu diingatkan sedikit bahwa istilah mahar istri ini dimunculkan ketika dalam sebuah akad pernikahan mahar tidak disebutkan, sehingga tidak diketahui bentuknya apa, jenisnya apa, nilainya berapa. Walaupun pernikahan sah, walaupun tidak disebutkan, pernikahan tetap sah dan mahar tetap harus diberikan. Sebelumnya ada pembahasan kapan mahar itu seluruhnya harus diberikan, kapan hanya wajib separuh, dan kapan mahar itu bisa gugur. Namun dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kapan mahar nisib, mahar yang belum disebutkan sehingga harus ditentukan oleh hakim, itu harus diberikan. Ada 3 sebab kenapa mahar nisib tersebut harus diserahkan. Yang pertama, idza kana 'aqdun nikahi fasidan, jika akad nikahnya itu rusak. Kapan akad nikah itu dianggap rusak?
Ka'an faqadal aqdu syartan min syuruti sihhati. Kalau misalnya salah satu syarat di dalam akad pernikahan tidak terpenuhi, misalnya seseorang menikah tanpa kehadiran saksi, atau perempuan menikah tanpa adanya wali, ini membuat akad nikah tersebut menjadi kurang syaratnya sehingga tidak sah, atau akad nikah tersebut dianggap rusak. Akan tetapi, walaupun akad nikah tersebut rusak, terjadi persetubuhan. Dalam kondisi seperti ini, fa'innahu yajibu laha ma'rul bikr. Karena sudah ada persetubuhan, maka wajib bagi perempuan tersebut untuk mendapatkan mahar. Karena mahar belum ditentukan, belum disebutkan, maka yang menentukan adalah berapa yang layak untuk diberikan kepada perempuan tersebut. Wa li fasadil aqdi wal musamma ma'a wujubi tafriq bainahuma. Dan karena akad nikahnya tidak sah, walaupun mahar harus diberikan karena sudah ada persetubuhan, maka keduanya harus dipisahkan. Karena tidak sah, maka keduanya bukan suami istri, sehingga harus dipisahkan. Walaupun mahar harus diberikan karena sudah terjadi persetubuhan. Itu yang pertama, ketika akad nikah rusak tapi terjadi persetubuhan, maka mahar miskin harus diberikan dan ditentukan. Yang kedua, tidak fasahal mahru bisa bagi khilaf baina zawjaini fi tasmiyatihi aw bidar. Alasan yang kedua, jika maharnya yang rusak. Maksud mahar rusak di sini adalah tidak jelas karena perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Antara suami istri berselisih, baik soal jenis maharnya maupun nilai. Misalnya, seorang suami dan istri ribut soal mahar. Bisa jadi istrinya bilang, kamu kan sudah menyebutkan saat akad maharnya sekian, tapi suami bilang saya tidak menyebutkan mahar. Berselisih, sudah disebutkan atau belum maharnya itu, sehingga kedua belah pihak harus bersumpah atas pernyataan. Karena perselisihan ini tidak bisa diselesaikan kecuali kemudian masing-masing bersumpah atas pernyataannya, bersumpah bahwa pernyataannya benar. Istri bersumpah bahwa apa yang dikatakan benar, bahwa suami sudah menyebutkan mahar. Karena suami menolak, maka suami juga bersumpah bahwa apa yang dikatakan itu salah, bahwa saya belum mengatakan mahar. Sehingga maharnya menjadi rusak, menjadi tidak jelas karena diperselisihkan. Atau kedua belah pihak berselisih soal nilainya. Misalnya istri mengatakan, kamu kan menyebutkan mahar 2 juta. Suami bilang, saya menyebutkan cuma 1 juta. Kedua belah pihak berselisih. Nilai yang disebutkan untuk mahar berapa? Maka keduanya pun harus saling bersumpah. Dan setelah itu, hakim harus menentukan mahar bisir untuk istrinya tersebut. Jadi karena terjadi perselisihan baik soal jenis maupun nilainya, maka hakim yang harus menentukan berapa yang layak untuk diberikan kepada istri tersebut. Yang ketiga, tidak sumiyal mahru tasmiyatan fasidah.
kalau mahar itu disebutkan, tapi penyebutannya tidak dibenarkan di dalam syariat. Kenapa tidak dibenarkan? Ada 6 alasan. Yang pertama, kalau mahar yang disebutkan dianggap oleh syariat bukan harta. Ada sesuatu yang dianggap bukan harta oleh syariat karena sesuatu tersebut haram. Misalnya seseorang menyebutkan mahar pernikahannya adalah babi misalnya. Dan babi itu walaupun ada dirinya, dalam pandangan syariat tidak ada dirinya karena itu sesuatu yang haram. Atau minuman keras, atau hal-hal yang lainnya dalam kacamata syariat tidak dianggap sebagai harta yang berdiri karena keharamannya. Kalau digunakan untuk mahar, maka dianggap mahar tersebut rusak, tidak layak disebut sebagai mahar karena mahar itu harus sesuatu yang bernilai, sementara sesuatu yang haram itu tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Yang kedua, kalau mahar yang disebutkan ternyata bukan hak milik. Misalnya seseorang kalau biasa kita mahar seringkali misalnya seperangkat alat sholat misalnya. Ternyata itu bukan miliknya, tapi misalnya itu curian. Dan barang curian dalam kacamata syariat juga bukan milik. Dia tidak punya hak. Bisa jadi di Mesir dia kosong kalau dalam bahasa syariat. Karena bukan miliknya tapi disebutkan sebagai mahar, maka dianggap mahar diri terus. Mahar harus sesuatu yang bernilai dan milik dirinya, sehingga bisa diserahkan. Tapi kalau ternyata diketahui bukan milik dirinya, sehingga dia tidak bisa menguasai harta tersebut, maka mahar dianggap rusak. Karena itu hakim yang harus menentukan berapa mahar yang harus diberikan kepada saksi. Yang ketiga, an pihak ra'atain aw aksar bi mahrin wahid. Fa inna nikah as-sahih wal mahru fasid. Kasus yang ketiga, kalau ada seseorang menikahi 2 perempuan atau lebih, ternyata maharnya cuma 1. Bisa jadi misalnya mungkin rumah yang sana atau kontrakan ini jadi mahar dia, ternyata itu juga mahar buat yang lainnya. Jadi istrinya lebih dari 1, maharnya cuma 1. Karena bagiannya menjadi tidak jelas, terus masing-masing berapa bagian dari harta tersebut. Karena tidak jelas, maka dalam hal ini hakim yang harus menentukan berapa yang berhak untuk dikasih untuk masing-masing dari istri tersebut. Dalam kasus ini para ulama menyatakan pernikahannya sah karena mahar disebutkan. Cuman maharnya rusak karena tidak jelas berapa bagian masing-masing orang. Karena tidak jelas maka harus ditentukan berapa seharusnya yang diberikan. Kemudian yang keempat, an yujawwijal wali saghira bi aksar min mahril misr, atau an yujawwija saghiratan bi ghairi idniha bi aqalli min mahril misr. Kasus yang keempat, kalau seorang wali menikahkan anaknya laki-laki yang masih kecil, yang belum bisa menentukan soal mahar, dengan harta dirinya. Jadi misalnya, ini bisa terjadi kalau misalnya walinya atau ayahnya meninggal, kemudian anak tersebut memiliki warisan dari sang ayah. Harta warisan bukan hasil terjadi saat dia masih kecil dinikahkan oleh wali yang lain karena sang ayah tidak ada. Mahar diambil dari harta anak tersebut padahal dia belum
tahu bagaimana cara menentukan mahar, cara transaksi dengan calon pasangannya, berapa mahar yang diminta. Atau yang dinikahkan anak perempuannya. Dan ternyata maharnya kurang. Untuk kasus pertama maharnya berlebih. Kita tahu mahar itu kan hak perempuan. Sehingga kalau perempuan dinikahkan masih kecil, dia belum bisa menentukan mahar, ditentukan oleh wali dan nilainya lebih rendah dibanding umumnya. Atau kasus yang pertama kalau laki-laki, dia dinikahkan oleh walinya, menentukan maharnya berlebih dari yang wajar, karena yang menentukan adalah sang wali. Jadi masalah, karena mahar itu adalah hak istri dan yang menentukan harus dia. Jadi mungkin ada banyak yang salah. Bisa jadi masyarakat kita yang menentukan mahar itu walinya. Sebenarnya yang berhak menentukan mahar adalah calon istri. Dia menentukan, dia yang minta. Kalau disepakati oleh calon suaminya, ya dia jadi mahar. Suaminya juga bisa bergaining ketika misalnya terlalu tinggi sudah bisa diturunkan. Kalau keduanya masih kecil, salah satunya masih kecil, dan yang menentukan nilai mahar adalah wali. Untuk laki-laki tadi dinikahkan maharnya terlalu tinggi, atau untuk perempuan maharnya terlalu rendah, sehingga kemudian ada kedaliman atas diri. Maka fa'innal mahra yafsudu fi dzalik. Maka penentuan mahar itu dianggap rusak karena berlebihan dari yang seharusnya. Karena rusak, maka mahar misir harus ditentukan oleh hakim. Berapa yang layak untuk perempuan tersebut. Harusnya wali melakukan sesuatu untuk kebaikan orang yang diurusnya. Tapi kalau dia menentukan sesuatu yang salah, maka dalam kasus seperti ini yang menentukan kemudian diputuskan oleh hakim. Yang kelima, kalau mahar tersebut ditiadakan, misalnya seorang perempuan minta kepada walinya agar dinikahkan walaupun tanpa mahar. Kemudian wali menikahkannya dan betul-betul tidak menyebutkan mahar atau meniadakan mahar. Maka dalam kasus seperti ini, fa'innahu yajibu laha mahrul misal. Karena mahar tidak disebutkan, bahkan ditiadakan, maka hakim yang menentukan perempuan tersebut, istri tersebut tetap wajib berhak menerima mahar. Berapa ketentuannya, hakim yang menentukan berdasarkan kehukuman. Walakin la binafsil aqd wa innama bid-dukhuli biha. Tapi sekali lagi dalam bahasan sebelumnya sudah disinggung, mahar ini wajib diberikan bukan karena akad, tapi ketika sudah terjadi persetubuhan. Karena kalau sudah masuk, mahar harus keluar. Tapi kalau belum, maka kewajiban mahar belum berhak untuk diberikan kepada sang istri. Terakhir, al-mas'alah tsadisah, persoalan yang keenam atau kasus yang keenam. Kapan mahar itu dianggap rusak sehingga hakim harus menentukan mahar untuk sang perempuan? An yashtarita fi aqdi zawaj an yakuna juz'un minal mahri fi ghairi zawjah ka'abiha aw afiha fa inna nikah sahih wal mahru fasid wa yajibu laha mahrul misal. Kasus yang keenam, kapan mahar itu dianggap rusak sehingga hakim harus menentukan nilainya, memberikannya kepada istri atau kepada perempuan ketika di dalam sebuah akad pernikahan
disebutkan satu syarat yang berhubungan dengan mahar. Misalnya dari mahar yang diberikan itu sebagian untuk orang lain, misalnya sebagian untuk sang ayah, sebagian untuk saudaranya misalnya. Jadi tidak penuh menjadi hak milik sang istri, walaupun disebutkan miliknya, tapi di situ disebutkan bahwa sebagian dari mahar itu akan menjadi hak milik atau diberikan kepada yang lain. Bisa jadi bapaknya kemudian dapat sebagian atau diberikan kepada saudara. Maka dalam kasus seperti ini, nikahnya dianggap sah, tapi maharnya dianggap rusak karena menjadi tidak utuh. Kalau disebutkan misalnya maharnya 5 juta, tapi 1 juta buat sang ayah, kan jadi ada perbedaan. Sebenarnya maharnya 4 atau 5. Dalam kasus seperti ini, pernikahan dianggap sah, tapi mahar rusak, tidak jelas, maka hakimlah yang kemudian harus menentukan berapa mahar yang layak untuk sang istri tersebut. Jadi, 6 persoalan ketika mahar itu rusak, maka hakim yang harus menentukan. Sehingga kembali lagi kalau disebutkan kapan mahar istri itu harus diberikan, itu ketika akad nikahnya rusak, ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang kedua, terjadi perselisihan soal mahar antara istri dengan suami, sehingga tidak ada kesepakatan nilainya berapa, jenisnya apa, maka hakim yang harus menentukan. Ada yang ketiga tadi adalah ketika maharnya yang justru rusak. Dengan 6 kasus tadi, maka mahar istri menjadi harus ditentukan oleh suami. Demikian pembahasan terkait dengan mahar istri, lanjutan dari pembahasan mahar sebelum. Allah, ada tambahan? Cukup? Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya dimaafkan. Semoga pengetahuan ini menambah tambahan pengetahuan kita terkait dengan syariat dalam pernikahan, sehingga bisa meluruskan hal-hal yang salah dalam akad pernikahan. Demikian. Kalau maharnya itu ada sampai belum mati gimana? Pembahasan sebelum mati, ya. Kalau dia mau ojek, Itu ya. Sebelumnya pembahasan itu sudah disampaikan. Jadi mahar itu menjadi harus diberikan ketika salah satu pihak meninggal. Istri meninggal, maka maharnya harus menjadi warisan istri, harus diserahkan. Walaupun katakan pernikahan sebelumnya, tapi belum juga dikasih, masih terhutang. Begitu terjadi kematian salah satunya, maka mahar harus diberikan. Atau suami yang meninggal, itu kan berarti hartanya ada hutang mahar yang belum dikeluarkan. Sehingga begitu salah satu meninggal, maka mahar harus segera ditunaikan. Yang tadinya statusnya masih terhutang dan belum diselesaikan. Cukup? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.